Monggo dibantu. Silakan yang pertama ke hewan dulu atau ular dulu. Empat dari yang dulu yang pertama. Monggo. Salam. Suaranya pecah, Pak. Ya. 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 Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Pertanyaannya adalah, mayoritas bangsa kita, Indonesia khususnya, bahkan mungkin tidak mustahil dunia pada umumnya, mensikapi atau memiliki satu asumsi, persepsi, mindset Ramadan itu kan memang rutin kata mereka, bentahun setiap tahun pasti datang, sehingga muncullah sikap yang seolah itu hal yang lumrah biasa seperti rutinitas. Ini menjadi PR kita bersama. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi, realita di lapangan manusia ini melihat Ramadan dengan 3 golongan tadi itu, bahagia, sedih, atau nyantai aja, nggak peka sama sekali. Dan bila ini terjadi sebagian kecil saudara kita, ya, karena kalau saya bilang sebagian besar bisa bahaya ini, kecil aja lah gitu. Ya paling 10 orang gitu ya. Nah, munculnya fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan kita. Apa pemicunya? Faktor penyebab ini kenapa? Yang menjadi faktor pemicu utama, satu, masalah unsur keimanan yang mereka miliki. Yang kedua adalah ilmu yang mereka miliki. Yang ketiga, peran dan kiprah para ulama yang harus terus ditingkatkan dan digaungkan. Tadi dikatakan di awal bahwasanya Allah itu ketika akan menyampaikan suatu perintah ataupun larangan, yang pertama dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga fenomena yang sering kita lihat di lapangan di sekitar kita, ini rutin tiap tahun kok, apa yang diistimewakan? Karena iman mereka mengikis. Ketika iman sudah mulai mengikis, terkikis, kalau bahasa kita luntur, ya, memudar. Makanya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu punya buku kecil berjudul Ziyadatul Iman, bertambahnya iman, wa asbab nuqsanihi, dan faktor berkurangnya iman. Bahwasanya kualitas iman yang dimiliki seorang hamba itu berperan besar dalam mensikapi sebuah kondisi, sehingga iman yang sekarang ada dalam diri kita itu tidak mustahil pasang surut. Pasang surut. Contoh begini, fenomena ketika di antara kita melihat kemaksiatan, nyantai aja, oh udah biasa, biar aja, nggak sedih dia, nggak teriris dadanya. Kenapa? Iman mulai menipis. Ini sudah Nabi sampaikan kepada kita. Ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Halawatul Iman itu menyebut hadis ini, riwayat Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi kita bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb.
Sesungguhnya sejatinya iman yang sampai detik ini, saat ini masih bersemayam di dada kalian, di hati kalian, la yakhlaqu, akan memudar, akan luntur. Dari sinilah muncul kaidah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah, kokoh, menguat dengan cara taat kepada Sang Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Perlahan namun pasti iman akan berkurang, menurun kualitasnya dengan cara kita menjadi pengikut syaitan. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan al-imanu khamsununat, an-nutqu bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amal bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu ujungnya 5 huruf nun di akhirnya. Yang pertama an-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah kualitas keimanan kita itu dengan cara ketaatan seorang hamba kepada Allah Rabbul Izzah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan sebaliknya, iman akan berkurang ketika kita menjadi pengikut syaitan. Kembali ke hadis tadi, Al-Hakim mengatakan sabda Nabi kita yang berbunyi innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman yang bersemayam di hati kalian, di dada kalian itu akan luntur, memudar seperti memudarnya warna baju. Sehingga beliau Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi terindah. Indahnya Islam itu tidak hanya memberikan masalah, tapi memberikan problem solvingnya, solusinya. Beliau mengatakan fas'alullaha an yujaddida imanakum. Mintakan kepada Allah agar Allah selalu berkenan merefresh, ya, recharge iman kita. Minta sama Allah. Sehingga Syekh Profesor Dr. Abdul Razak mengatakan contoh doa kita adalah Allahumma jaddid imani. Allahumma jaddid imani. Ya Allah ya Rabbu, perbaharuilah keimananku. Jadi fenomena iman yang mengikis ini punya peran besar dalam mindset setiap orang di antara kita. Ngurutin tiap tahun kok mau diribut kayak. Setiap tahun ada Ramadan. Sehingga orang biasa aja. Kalau kita biasa aja dalam masalah pakaian, makanan, nggak apa-apa. Tapi jangan biasa aja dalam masalah amal, ya, masalah ibadah. Tidak boleh statis kita, jangan stagnan. Ada peningkatan, ada kuantum, bisa ada lompatan dari kita. Lalu fenomena yang kedua, munculnya asumsi atau persepsi, mindset masyarakat Islam di Indonesia khususnya mengatakan udah biasa gini kok Ramadan, kenapa harus ada perubahan yang signifikan? Karena faktor ilmu. Ilmu itu tidak ada istilahnya ada manusia di muka bumi ini mengatakan saya punya ilmu laduni. Ilmu laduni itu hanya dimiliki oleh siapa? Para nabi yang langsung diajarkan oleh Allah. Kalau kita tuh ilmu ngeladeni, bukan laduni. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Nabi kita sudah pernah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Ya, belajar. Orang bisa bersabar dengan cara belajar sabar. Orang bisa santun dengan cara belajar santun. Apalagi ilmu, tidak ada orang ucuk lahir pinter, nggak ada. Butuh proses. Nah, inilah faktor kedua, fenomena yang mengundang perhatian kita para dai atau orang-orang yang mengerti agama. Kenapa terjadi? Karena ilmu yang dimiliki mayoritas orang-orang di negara kita, dunia pada umumnya, belum nyampe ke sana. Bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu esensinya
untuk melunakkan hati kita dan menumbuhkan al-khauf wal khasyah minallah, agar kita semakin tunduk, patuh dan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sejatinya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang melihat fenomena alam diabadikan, ajib ini bagus ini, langka. Mesti dia beristighfar, taubat kepada Allah Rabbul Izzah. Contoh konkret ketika kita mengalami gerhana bulan, gerhana matahari, orang sibuk mengabadikannya, nongkrong semua. Dan Nabi mengatakan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Takutlah kalian, bersegeralah dengan taubat, dengan sholat, dengan sedekah, bukan malah menggelar tikar, bawa makan di pinggir pantai, di pegunungan. Naudzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan, fa idza ra'aitumuhu fafza'u ila shalah, kata Rasulullah. Jika di antara kalian semua melihat peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari, segera kalian sholat, segera bertaubat, segera bersedekah. Makanya kita lihat orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang yang hati berpenyakit, menyikapi itu ini fenomena alam biasa aja. La haula wala quwata illa billah. Ketika mereka menyaksikan salat lagi naik mobil, tanah longsor, batu gelinding. Kalau itu fenomena alam, jangan bergerak, kalau naik mati aja. Kena kepala pecah baru mati, rasa dia, oh mati ya ternyata ya. Ini yang fenomena alam yang bikin mereka takut cuma batu gelundung atau menggelinding atau gunung meletus, baru mereka takut. Ketika yang lainnya, ini ajib ini hal yang ajaib, perlu diabadikan. Bukan masalah mengabadikannya, tapi bagaimana mensikapinya. Contoh, di antara kita kadang-kadang mohon maaf, ketika hujan deras diiringi dengan suara petir, suara geledek yang keras, kita ketakutan, sangat takut. Kita katakan itu tasbihnya petir, tasbihnya geledek, atau orang bilang geluduk. Kalau kita bertasbih dengan Allah, mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kalau mereka makhluk Allah itu, Allah katakan bahwasanya semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Akan tapi kalau nggak paham cara tasbihnya, maka kita berdoa kepada Allah ketika ada petir, ada geledek, suara gemuruh yang begitu dahsyat. Kadang kita takutan, nyungsep bawah meja, nyungsep di bawah tangga. Ya, jangan takut. Kaget boleh saja, tapi kita katakan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu bledek, itu petir, suara guntur itu menggelegar, takut kepada Allah dia. Dan kita nggak boleh takut sama dia. Memang iya, logika ilmu masalah kelistrikan mengatakan hindari daerah terbuka, dari di bawah tiang listrik, boleh, itu ikhtiar kita. Tapi takut berlebihan tidak boleh. Kita katakan itu bledek, itu guntur, itu gemuruh, bertasbih kepada Allah. Nabi mengatakan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi. Maha suci Allah yang petir itu, ya, kilat menyambar itu memuji Allah. Bertasbih kepada Allah, memujinya. Wal malaika, dan para malaikat min khifatihi, karena takut kepada Allah. Itu makhluk Allah. Tapi serem Ustaz, itu dari rumah kena petir tembus, anaknya kejang-kejang biru. Belum lama ini kan katanya. Lah iya, itu kehendak Allah. Insya Allah kalau kita ahli ibadah, ahli Quran, ahli sholat, ahli dzikir, ahli doa, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Ada orang-orang Allah kenakan tuh ujian, pertama murni ujian, yang kedua teguran, atau mungkin azab, kita nggak tahu. Sesuai dengan kualitas ilmu yang kita miliki. Jadi kembali kepada ilmu, mensikapi segala sesuatu kalau nggak ditopang dengan ilmu, mesti fatal akibatnya. Ini sering saya ulang-ulang, ya. Mengikat perasaan dengan ilmu itu akan bisa mengendalikan kita. Contoh konkret, sampai Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Thariqil Islah, itu di antara rambu-rambu kita berdakwah, Rabtul Al-Watif bil Ilm, mengikat perasaan dengan ilmu.
kasus kematian Nabi kita Muhammad SAW membuat goncang sahabat yang mulia Umar bin Khattab, sehingga dia keluar rumahnya mengulus pedang. Yang berani ngomong Muhammad mati tak penggal kepalanya. Nggak terima dia, nggak terima, keliling kemana-mana. Abu Bakar dengar, dihampiri. Begitu lihat Umar mukanya merah padam, emosi, goncang, ya, nggak terima, bahkan dia lantang menantang, siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, tak ketok gulu nih, saya tebas kepalanya. Kata Abu Bakar, man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata, mengakui Allah sebagai Rabbnya, Tuhannya, Allah Maha hidup, gak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mat. Tapi ingat Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad sudah mati. Lalu dibaca ayat di Ali Imran, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kata Allah, Abu Bakar mengatakan Muhammad tak lainlah rasul, hamba Allah yang juga sudah didahului oleh para rasul sebelum beliau. Muhammad itu Rasulullah, manusia biasa yang juga sudah ada para rasul yang Allah utus sebelum beliau. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh akankah kalian murtad? Ini salah, kata Abu Bakar. Langsung Umar lemes dan dia mengatakan, saya ini sudah hafal Quran, tapi ayat itu kelewat. Subhanallah. Umar, ya, saya hafal ayat itu. Ketika musibah ini menimpa saya, blank hafalan saya. Yang selevel Umar bisa terseret, apalagi kita. Kita paling hafal Al-Quran, iya hafal Al-Quran, hafal. Ya, hafal, kita nyebut namanya Al-Quran, tapi isinya kita nggak bisa ngapal emang. Sekali biar Umar itu masih diingatkan agar yarbit al-awatif, mengikat perasaan dia itu dengan ilmu biar nggak salah pada bersikap. Nah, dulu kan dikatakan Abu Bakar orang yang paling lembut, Umar paling keras. Ketika ada musibah, Abu Bakar paling tegar. Sehingga Umar mengatakan, saya ini bukan nggak hafal ayat itu, kondisi ini mengguncang psikis saya sehingga saya berbuat khilaf. Itu ilmu. Makanya beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda kualitasnya. Makanya beda antara orang berilmu mensikapi sebuah keadaan, cara bicaranya, interaksi muamalah sosialnya, dan lain sebagainya. Karena esensi kita belajar ilmu agama untuk semakin melunakkan hati kita dan menumbuhkan takut kepada Allah Rabbil Izzah. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana peran sinergitas orang-orang yang berilmu mengajak manusia memahami hakikat Ramadan, bagaimana menghadapinya, bagaimana meramaikan, dan bagaimana menghidupi malam-malamnya, dan lain sebagainya. Agar mindset yang selama ini mereka yakini itu kita bisa rubah. Mereka sudah baik mau berpuasa, mereka sudah baik mau taraweh. Cuman kan dulu saya waktu kecil, taraweh itu ajang mencari jodoh. Ini kan keliru. Ayo lah, aku mangkat, kok sebuah ketika jadi orang soleh ketemu jodoh di masjid, wah, udah beda niatnya. Dulu waktu kita kecil, masjid itu di 10 terakhir banyak kemajuan. Artinya apa? Maju softnya kosong. Orang pada ke pasar. Kenapa? 10 terakhir puncak orang cari baju. Kita rubah itu harusnya, dakwahi pelan-pelan. Alhamdulillah berjalan 20 tahun, bukan 2 tahun ya, 20 tahun ada perubahan. Orang nggak mikir pasar 10 terakhir. Masjid yang tadi 10 terakhir itu banyak kemajuan, tetap sampai ke belakang softnya. Banyak sekarang alhamdulillah yang namanya masjid itu bertahan zaman Nabi akhir Ramadan 500, 300, 200 bertahan. Ini yang perlu kita rubah dengan cara bagaimana? Sinergitas para ulama, ahlul ilm, para dai, mubaligh, kiai, ya, dan juga bagaimana ilmu terus disampaikan ke mereka. Itu 3 indikatornya, ya, masalah ilmu, ya, kemudian masalah iman,
dan bagaimana peran serta para mubaligh, para dai, para kiai agar umat ini bisa memaknai Ramadan dengan baik. Butuh bekal ilmu tadi itu. Butuh bekal ilmu. Dan alhamdulillah walaupun kita katakan belum totalitas, kaum muslimin Indonesia pada khususnya sudah mulai bisa memaknai dengan baik hakikat Ramadan. Tinggal bagaimana pengayaan dan penguatan itu diberikan kepada umat Islam di Indonesia ini pada khususnya. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan yang kedua. Selanjutnya ini semoga mikrofonnya bagus. Ini kami berikan kesempatan kepada Dewan Ahmad. Salah satu yang pada pertanyaan, semoga Dewan Ahmad dalam ada diberikan ke pelajaran. Ada mic di atas. Kalau tidak ada, Itu Mas tadi sudah terkatakan. Dengan Mas siapa? Azmi. Terkait masalah sholat taraweh dan sholat tahajud qiyamul lail, seperti yang saya singgung di pertengahan kajian kita, formula yang baku yang Nabi sampaikan kepada kita adalah man shalla ma'al imami hatta yansharifa. Barang siapa yang sholat bersama imam taraweh di masjid hatta yansharifa, sampai imamnya pulang, itu berarti ada imam witir di masjid. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis buat dia pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk. Itu yang pertama, formula bakunya. Lantas bagaimana kalau saya ingin bangun malam? Silahkan, Anda boleh sholat malam. Tapi ingat, ada formula yang kedua. Ada kaidah yang Nabi sampaikan kepada kita, la witrani fi lailatin wahidatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kadang sebagian kita saking semangatnya sudah berjamaah dengan imam di masjid tarawih plus witir, malam bangun sholat 2 rakaat dengan niat membatalkan witir yang tadi. Ini dalilnya tidak ada. Jadi membuat kesimpulan sendiri, sholat sunnah 2 rakaat pembuka sholat malam, niatnya membatalkan witir yang tadi. Subhanallah. Allah tuh melarang kita membatalkan amal soleh kita. Ini kok dibatalkan ini piye kan gitu. Tidak ada dalilnya sama sekali. Nabi faham semangat umatnya itu ada yang sangat membara ingin sholat malam, maka beliau memberikan warning, la witroni fi lailatin wahidatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi apa? Silahkan Anda sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai kamu sak kemengi sak kuati. Tapi ingat, jangan sampai malam tahajud subuhnya kelewatan gara-gara mengamalkan sunnah yang fardu terlewat. Kalau Anda misalnya qadarullah sudah ikut tarawih dengan imam di masjid dan witir tahiyat salam selesai, bubar pulang ke rumah, ya Allah saya mau bangun tengah malam mau tahajud. Qadarullah nggak bisa bangun, Anda bangun seperempat jam sholat dan subuh sahur, Anda sudah dapat pahala dengan niat tadi. Tapi jangan dipakai mainan. Malam 2 niat khair apa? Malam 3 niat mana? Tidak. Orang ketika udah niat yang bangun mesti, kecuali kecapean. Jadi ingat, ketika sudah ditakdirkan Allah bisa bangun malam, jangan sampai mengorbankan yang fardu, yang subuhnya. Itu berdosa kita akhirnya.
Oleh karena itu, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dia mengatakan, "Man insyaghala bil faraidi anil nawafili fahuwa ma'dzur. Wa man insyaghala bin nawafili anil faraidi fahuwa maghrur." Barang siapa di antara kita yang tersibukkan hanya mampu mengerjakan yang fardu saja dan terabaikan olehnya amal yang sunnah, masih ditolerir oleh Islam. Tapi kalau ada orang sibuk mengamalkan yang sunnah terus yang fardu diabaikan, ini tertipu namanya. Makanya sempurnakan yang fardu terlebih dahulu, lengkapi dengan yang sunnah. Karena kita tetap butuh menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa amal yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Ketika ada kekurangan dalam sholatnya, Allah menyuruh malaikatnya mengatakan, lihatlah dari hambaku, barangkali dia punya amal sholat sunnah. Dari hadis ini ulama sepakat, sholat sunnah itu menjadi jabrun, penutup, penambal dari yang fardu. Ingat, sempurnakan yang fardu terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, lalu tambahkan topang kekuatan dengan sholat sunnah, ya dengan dari tarawih, sunnah tahajud dan sebagainya, dengan tidak lantas mengabaikan yang fardu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Mas Asmi, kalau belum bisa lagi, kita kembali ke Iman tadi. Monggo. Ini mengenai peran apa yang dalam salat Ustaz. Kalau kan dalam berkaitan Al-Quran, maka benar-benar. Ya. Nah itu pada muslim-muslim Ramadan ini biasanya kan di muslim itu kan ada jamaah. Yang kami biasanya hanya sampai malam yang ke-15 karena satu hari itu yang seperti itu gimana? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Firman Allah di ayat 204 Al-A'raf yang berbunyi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu. Allah enggak mengatakan fasma'u, tapi fastami'u lahu. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat sami'a dengan istama'a berbeda kandungan maknanya. Sami'a itu dengar sambil lewat. Kalau istima' mendengarkan dengan seksama. Mendengar dengan seksama, itu hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia angel nulisnya, dengarkan dengan seksama. Kalau pengen seksama, ulngok kan gitu. Beda intonasinya. Kalau bahasa Arab dengan merubah aja dari sami'a, istama'a, istami'. Maka dalam istilah bahasa Arab ketika percakapan istami' summa raddid summa karbu, dengarkan dengan seksama, pasang kupingmu kan. Allah katakan fa idza quri'al Qur'an, maka apabila dibaca Al-Qur'an kepada kalian fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah kalian la'allakum turhamun. Hal senada dalam kitab Fatwa Mar'ah Muslimah, Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan ditanya oleh ibu-ibu, "Syekh, saya ini kan ibu rumah tangga. Setiap hari bersihin rumah, kadang di dapur nyacak, ngaracak sayuran, cuci piring. Saya sekali merotan. Berdosakah saya?" Kata Syekh, pendapat yang kuat dari para ulama, ayat yang tertuang di 204 Al-A'raf itu berlaku ketika sholat. Ketika sholat. Adapun di rumah Anda, ibu-ibu khususnya, ya, mendengarkan murotal sambil di dapur itu gak apa-apa. Tapi ada masalah kedua. Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu dia mengkritisi
Dulu kan lagi ramai istilahnya Arab tasjilat, studio rekaman atau toko-toko yang menjual murotal atau yang lainnya. Kalau ada orang nyetel murotal, maka yang paling bertanggung jawab dia untuk mendengarkan. Kalau dia nyetel murotal ditinggal pergi, orang pun nggak mendengarkan, dia yang berdosa. Bisa dipahami ya? Lihat itu, ulama jeli, ya. Ini yang mereka sampaikan. Kalau Anda membuka murotal, Anda buka nih, Anda kepingin dengarkan, dengarkan. Tapi kalau Anda buka murotal di toko keras-keras, ditinggal pergi, Anda nggak mendengarkan, orang juga lewat aja nggak dengarkan, itu malah Anda yang berdosa. Yang pertama bukanya berdosa. Terkait dengan masalah orang mengaji, ya, tetap orang silakan mengaji. Sekitarnya itu tidak harus mendengarkan. Jika dia mau silahkan, tapi dihormati yang ngaji, dihormati yang sedang mengaji. Makanya ada perincian di situ, penafsiran ayat yang kita dengarkan 204 Al-A'raf itu ketika sholat. Imam ketika mengimami baca Al-Quran, fastami'u, dengarkan dengan baik, nggak boleh kita lalai. Dan ketika ada Al-Quran dibacakan di forum, kita pun harus mendengarkan dengan seksama. Itu adabnya, ya. Itu masalah adab, ya. Sehingga memang tidak pantas di antara kita ketika Quran dibacakan dia malah nggak perhatian. Dengarkan. Maka banyak para ulama yang menegur kita, jangan sembarangan kalau murotal, karena khawatir tidak semua orang mengerti kewajibannya. Jadi pertama itu tafsir yang benar adalah ketika sholat. Tetapi bukan berarti kita boleh melecehkan lantunan ayat Al-Quran. Sehingga kita harus menghormati yang namanya kalamullah. Logika dari para ulama, mereka mengatakan bila kalamullah saja Anda abaikan, apalagi omongan orang. Ini yang mereka sampaikan tentang masalah illah, alasan dan sebab mengapa mereka banyak mencegah hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, setelah dialog dari tutupan, kalau bisa lagi kembali ke riwayat tadi. Belum saya di apa ya? Akhwatnya nggak ada mungkin. Akhwatnya nggak ada mungkin. Mikrofonnya juga dari siapa juga. Oh ada. Saya kira nggak ada suaranya. Ayo, belum lagi. Nah, Monggo, bapak mungkin. kalau keluarnya, Monggo. Mau tanya apa jawab Pak? Tanya apa jawab? Oh tanya. Karena kita kan biasa di masjid di kampung itu biasa mengimami apa kita biasa sholat apa yang sudah sekarang berdua tiga. Terus ada tawaran untuk menjadi imam di salah satu masjid atau musola, tapi kita dimohon untuk sholat 23 rakaat. Terus itu bagaimana kita tidak menyikapi itu, karena kita yang selama ini kita lakukan itu adalah 11, tapi ada yang datang kita tolong atau kita untuk imam kita ini dengan 23 rakaat. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Muara khilaf artinya muara perbedaan pendapat antara tarawih 11 rakaat dan 23, ada yang bahkan 43 dan sebagainya. Itu berangkat dari hadis. Memang banyak ulama muhaddisin yang mengatakan yang rajih, yang kuat 11 rakaat. Dikuatkan dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi belum pernah melebihkan salat malamnya dan tarawihnya dari 11 atau 13 rakaat. Dari sinilah sebagai ulama muhaddisin tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang melebihi dari ini. Pendapat yang kedua adalah muaranya kepada hadis Ibnu Umar ketika dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana sholat malam itu? Maka beliau mengatakan
salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dari sinilah mereka sebagai ulama fikih, ulama alul hadis itu mengatakan tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Maka golongan yang kedua, kelompok ulama yang kedua memperbolehkan bilangan tarawih lebih dari 11. Boleh 13, boleh 15, 17, 21, 23 dan seterusnya. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan ini juga diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaupun argumentasi ini ketika saya kaji masalah tahun 97 kalau tidak salah, itu dilemahkan oleh sebagian ulama alul hadis. Riwayat yang dinukil oleh beliau itu lemah. Hasil kajian kami dengan beberapa guru kami dan para ulama yang kita kenal, dua-duanya boleh dilakukan. Makanya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan yang paling utama adalah menjaga bagaimana kualitas sholatnya. Memang ulama mayoritas mengatakan lebih mendekati yang kuat itu 11 rakaat, tapi tidak menyalahkan yang melakukan lebih 11 rakaat. Yang kedua yang menjadi titik tolak perhatian para ulama bukan hanya bilangan rakaatnya, tapi kualitas dari sholatnya. Apa yang pertama? Kekhusyuannya, tumakninah, benar bacaannya, tidak lantas diviralkan 23 rakaat 7 menit. Ya. Ayam yang lapar saja nggak kayak gitu makannya. Ini jelas melecehkan Islam. Ini jelas melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Lah Nabi itu kalau sholat malam sikile abu, bengkak, bukan karena kumat asam uratnya. Kalau kita kan bengkak karena 2 indikasi, ya, terkilir masuk got, kejatuhan motor atau kambuh asam uratnya. Kalau Nabi itu bengkak betisnya, kakinya bengkak, kelamaan sholatnya. Aisyah nangis itu. Kalau kita kecepatan milihnya. Kita kan punya sebuah slogan, ya, pengen cepat kaya, pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya mobil, pengen cepat kawin, nggak pernah pengen cepat mati, nggak pernah kita punya angan-angan pengen cepat mati, nggak mau kita, takut pasti. Nah, ketika ada memviralkan sholat ekspres di dunia, itu jangan diviralkan mestinya, itu melecehkan agama Islam, menghina Nabi kita Muhammad SAW. Karena seluruh ulama sepakat 4 madhab tumaknina itu rukunnya sholat. Nek ora tumaknina sahkah sholatnya? Tidak. Sampai madhab Imam Syafi'i itu memiliki pendapat orang yang gerak lebih 3 kali batal sholatnya. Imam Syafi'i mengatakan demikian supaya apa? Supaya di antara kita tidak main-main. Itu banyak orang Arab saat gerakan sorbannya, bajunya, celananya, HP-nya. Enggak semua orang Arab. Ada sih, ada iya. Saya katakan enggak cuma orang Arab, orang Indonesia, Eropa, Asia, Afrika sama semua. Tapi jangan jadikan patokan orang Arab. Yang Nabi bilang sama kita itu ada di antara kalian sholat hanya mendapatkan 1/10-nya, dapat 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5. Kenapa? Tidak menyempurnakan berdirinya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan iktidalnya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan duduk antara 2 sujud, dan seterusnya. Karena esensi dari kita sholat adalah Anda sedang berkomunikasi dengan Allah, Anda menghadap Allah. Ingat ya ikhwati wa akhwati fillah, kaum salaf itu sebelum sholat saja sudah pucat pasi wajahnya, pucat pasi. Lihat itu. Cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain
bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali cucunya. Putranya Husain. Itu setiap kali berwudu mukanya pucat. Bukan karena kurang tidur. Ditanya, "Mali arad?" Apa yang membuat saya melihat kamu setiap kali berwudu mukanya pucat, masih ketakutan? Apa kata dia? Gimana saya nggak takut? Gimana saya nggak pucat? Sebentar lagi saya ini mau takbir menghadap Allah, zat yang tidak pernah tidur dan nggak pernah ngantuk, yang mengetahui saya, isi hati saya, dan kualitas keimanan dan amal saya. Takut mereka. Di kalangan tabi'in, kalau mereka salat seperti seonggok kayu. Ketika dia berdiri, burung bertengger di kepalanya, dikira onggokan kayu. Ketika dia rokok, burung mencelok lagi di punggungnya, dikira seonggok kayu. Kalau kita, burung mencelok mikir, wah angel Ustaz, apa akan gerak nih orang. Burung mencelok mikir, orang gelem. Gak mau burung mencelok, kenapa? Gak level gitu loh. Di kaum salaf, sampai burung bertengger di atas kepalanya, saking lamanya dia sholat. Maka kita katakan, silakan dipilih mana yang akan kita lakukan. 11 rakaat silakan, 23 silakan. Yang salah itu yang nggak mau terawih. Saya nggak bisa terawih waktu sunnah. Ya nggak apa-apa, siapa itu pilihan Anda. Tapi ketika ada pilihan, silakan. Kedua-duanya boleh dilakukan. Yang paling utama kata para ulama adalah kualitas dari gerakan sholatnya, menjaga tumaninah dan kekhusyuannya. Yang mengambil 11 rakaat itu betul-betul dijaga panjang pendeknya. Fenomena yang sering kita lihat antara 23 dengan 11 lebih cepat 23. Sini nggak ada soalnya. Indonesia soalnya nggak ada. Mungkin di antara sana sama sini gitu ya. Ya. Saya katakan yang sering atau bukan sering ya, terkadang saya bilang sering diperkarakan nanti ini. Kita masuk IT. Terkadang kita mendapati yang 23 rakaat lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Makanya saya sering ulang-ulang di sini. Saya pernah nyoba ikut yang 23 rakaat. Itu di Asyura Awakhir, 10 terakhir Ramadan. Sampai makmum itu pegel, kecapean. Imam baru bilang, "Iya kalian berdua, iya kalian nasta'in, amin." Saya pun ketawa, saya ketawa iya, batal ya. Karena sama saya ada pegel. Oh, gitu kan. Amin. Salah cum. Kok saya amin duluan? Ini mundur saya, ketawa. Ini yang 23 saking khusyuknya, saya sahabat makmum khusyukin. Nggak kuat. Nah kita katakan harus dijaga kualitas kehusukannya. Saya itu mengikuti itu, saya akan diri subhanallah, ini mungkin ya menjaga kualitasnya. Antum kalau orang di Saudi ketika mungkin ikut taraweh itu taraweh biasa habis isya itu paling cepat itu kan 40 menit, setengah jam. Kalau kayak mulai itu bisa 2 jam, itu kita merasakannya. Maka jangan harap ketika umur Ramadan itu malam jadi siang, siang jadi malam. Antum kalau mau jalan sepi Saudi ketika puasa lengah malam pagi, orang sunat pulang tidur. Kenapa? Malamnya mereka semua. Untuk di Mekah itu ada lampu mati nyala semua lampu itu 24 jam. Mereka masih makan ibadah. Maka kita katakan ketika pun kita diminta 23 silakan apa-apa, tidak masalah. Karena dua-duanya memang diperbolehkan oleh sebagian ulama dan tidak mereka mempermasalahkan. Karena kembali muara khilafnya, muara perbedaan dalam pemilihan bilangan itu dari sekian banyak riwayat. Ya. Sehingga kita secara pengamatan ilmu yang kita pelajari dalam para ulama tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya akan menyalahkan yang menyalahkan bilangannya tapi nggak pernah sholat tarawih. Itu. Ya, kita akan menyalahkan orang yang menyalahkan dua pilihan tadi dan tidak sholat tarawih. Sama ketika kemarin kami ikut daurah Syekh Ibrahim Ruhaili, ya di Solo.
Itu ini catakan. Saya juga tuh hadir dengan teman-teman dai Indonesia. Dia ngimami zuhur. Kita batin. Kalau imam musafir bahasa 2 rakaat salam kita teruskan. Ya, sholat kita. Rakaat 2 tasawuf awal kita sedang batin. Bariki salam. Kita semua sama teman-teman ngerasain juga batin semua. Berdiri dia. Wah, 4 rakaat gitu kan. Tahiyat salam semua nunggu. Misalnya ini jamak gak sih? Tidak. Akhirnya teman-teman saya bilang, daripada geremeng, tanya di forum aja. Kajian, Syekh tanya gitu kan. Dia mengatakan, saya mengambil pendapat yang tidak menjamak qashar. Mau apa kalian terus? Kenapa ribut? Yang harus kita ributkan yang gak sholat mestinya kan gitu. Ternyata emang ada khilaf ulama juga masalah menjamak qashar. Itu pilihan gitu kan. Selama babul khilaf, pintu perbedaan ijtihad dibuka lebar, boleh memilih kita. Saya kemarin baru Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili itu tidak menjamak qashar, dan saya orang Palestina menjamak qashar kan gitu. Teman tahu semua, gimana nanti? Tanya aja kita, tanya akhirnya. Dia mengatakan khilaf ulama. Saya memilih itu tidak menjamak qashar. Saya paham. Saya nengok tahu belakang kalian saling pada pandangan kan. Iya Syekh, kita nggak enak mau debat antum bukan levelnya kan gitu. Mau nggak debat kita debat sendiri akhirnya. Nggak ketemu Syekh, kita semua duat masalahnya. Sama-sama LC, sama-sama S2 misalnya. Nggak ketemu argumentasinya. Sekarang debat di forum, dia menjelaskan. Nggak berpanjang lebar itu khilaf ulama. Saya menghormati yang mau jamak qashar. Akhirnya kita pun hari kedua Syekh ngimami 4 rakaat salam, kita berdiri separuh. Ya sudah, nggak disalahkan karena semuanya benar. Sama dengan masalah ini, masalah taraweh ya, bahwasanya ulama berbeda pendapat dengan mengatakan 11 dan juga 23. Bahkan kalau kita mau lihat di Saudi itu ketentuan disebut terakhir 10 dan 13. Kalau dihitung 23. Dan ulama tidak mempersalahkan, semua kembali kepada ijtihad masing-masing. Dan bila di antara kita disuruh untuk mengimami 23 rakaat, ya nggak apa-apa, sama seperti dengan bilangan 443. Ya, hadis Aisyah ya di Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi itu sholat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagusnya, 4 rakaat jangan kau tanya panjang dan bagusnya, terus 3 rakaat. Itu dikaji oleh para ulama, oleh para mahasiswa. Ini gimana ini? Ya, karena saya sendiri pernah ngimami 443. Ini nyata saya alami. Saya pulang di bentuk masjid dari samperi teman saya. Saya disalami. Tadi antum terakhir berapa rakaat? 443. Kamu ini calon ke neraka. Sama-sama LC loh ya. Loh, kenapa? Karena itu bid'ah. Bid'ah itu neraka. Kamu nih calon-calonnya. Saya bilang, kamu sudah mengkaji belum pemahaman 443 bagaimana? Ulama itu kaji lebar. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya nggak sepakat sama kamu. Saya bilang, saya pun nggak berharap saya sepakat dengan Anda, dan saya nggak berharap Anda sepakat dengan saya. Apalagi kita beda guru. Beda guru. Itu teman saya. Ya, sama-sama satu alma mater, cuman lain kuliahnya gitu kan. Itu teman. Jadi kita katakan sampai ulama mengkaji ulang 443 itu, ada yang mengatakan tidak, 443 dijabarkan lebih tafsir, lebih rinci dari yang lainnya. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika ada yang mengkaji ulang, salah nggak Syekh seandainya 4 salam, 4 salam? Tidak, silahkan. Boleh-boleh saja. Itu jadi muaranya adalah kepada munculnya nas dalil yang sekian banyak itu, tapi mereka berbeda dalam istimbatnya, mengambil kesimpulan hukum. Selama semuanya bermuara dengan dalil, tapi berbeda dalam hal istimbat, kita menghormatinya. Itulah indahnya Islam. Selama itu muara ijtihad dibuka dan mereka saling menghormati di antara mereka, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam Muwaqqi'in an Rabbil Alamin itu mengatakan
tidak boleh kita mengingkari perkara ijtihad ketika pintu ijtihad dibuka di situ dan mereka para ulama yang expert di bidangnya, capable di bidang ilmu agama sudah berbeda pendapat, kita nggak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Muara dalilnya ada, bahkan sama-sama sahih, tapi dalam hal aplikasinya berbeda-beda, kita menghormatinya. Dalam kaidah fikih dikatakan falyabni ala mastaiqana alaih. Setiap orang di antara kita mengerjakan amal yang dia kerjakan sesuai dengan keyakinan yang diyakini benar. Sama kayak dulu kita baca fikih ya, antara Imam Malik dan Imam Ahmad itu berbeda pendapat masalah mimisan, keluar darah itu apakah membatalkan sholat. Salah satu dari mereka berdua mengatakan batal. Suatu hari mereka bertemu jamaah berdua. Mereka tanya, lu katanya nggak sependapat. Lu gimana? Teman saya dia ulama, kita hormati pendapat dia. Sama seperti halnya dengan Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang paling senang mengamalkan kalau orang safar itu qashar. Diringkas 2 rakaat ketika safar. Utsman bin Affan ketika di Mina mengimami 4 rakaat, nggak mau qashar dia. Sahabat tanya, Mas'ud, kamu kok bahasa kasar kita mau-maunya bermakmum di belakang Utsman yang dia tidak sependapat dengan kamu? Kira-kira kalau antum begitu jawabannya gimana? Jadi ora enak kan gitu. Ya piye maneh? Konco dhewe. Tidak. Bukan masalah itunya. Ibn Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun wa inni la akrahul khilaf. Perselisihan tanda kutip yang menimbulkan pertikaian itu buruk. Sebuah khilaf, perbedaan pendapat yang menyeret pelakunya kepada pertikaian, perpecahan itu syarr, buruk dan tidak direstui oleh Islam. Wa inni ra'at la akrahul khilaf, dan saya sangat benci ya khilaf, perbedaan pendapat yang meruncing kepada pertikaian. Utsman dan Ibnu Mas'ud ya ngikuti, akhirnya dia menghormati. Kenapa? Muara dalilnya ada, tapi pengamalan berbeda-beda. Sama yang terakhir nih, Nabi ketika mengutus 2 orang sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. 2 orang sahabat diutus ke Bani Quraidah. Tidak boleh di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah dia. Sampai tengah jalan, adzan asar dikumandangkan, belum nyampe ke Bani Quraidah. Satu bilang, saya tak sholat dulu asar. Oh, nggak bisa. Nabi merintahkan kita di sana sholat asarnya. Dia bilang, ya akhi, kalau nunggu sampai di sana sudah keburu mau maghrib. Nggak bisa. Akhirnya mereka beda pendapat. Yang pertama sholat di tengah jalan, yang kedua di Bani Quraidah. Datang ketemu Nabi, ada apa kalian ribut? Ini Rasulullah, saya akan memegangi perintah antum ya Rasulullah. Apa itu? Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini enggak, di tengah jalan. Ya Rasulullah, saya menghormati waktu sholat. Kata Rasulullah, kalian berdua tidak ada yang salah. Karena belum dibahas detail oleh Nabi sebelum berangkat. Mereka beristimbat, mereka beristidlal dengan istihad mereka. Nabi enggak menyalahkan dua-duanya benar. Itulah indahnya Islam. Tapi tetap kita harus mengembalikan semua muara perbedaan itu. Bagaimana ulama berbeda pendapat, mensikapi dan mengamalkannya, bukan selera kita. Menurut saya ini nggak benar. Kita mengkaji bagaimana para ulama memahami nas tadi itu, dan bagaimana mereka mengamalkannya. Jadi kita ini bukan seorang mujtahid, kita ini talibul ilm, muqallid kita. Sehingga khilaf yang ada di kalangan ulama, apakah ini ada khilaf? Oh ada. Terus bagaimana caranya? Ambil yang sekiranya itu sahih dan kuat menurut mereka para ulama yang memeganginya. Makanya kata para ulama, orang harus jeli mencermati dalil dan bagaimana para ulama mengambil dalil itu dalam bentuk pengamalan mereka sehari-hari. Sehingga mereka mengatakan falyabni ala mastaqana alaih.
setiap orang di antara kita membangun untuk mengerjakan sebuah amalan sesuai dengan yang diyakini itu kuat. Versi dari ulama yang dia ikuti. Wallahu taala alam bisawab.